kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara. Betul, Pak. Nggak peduli walaupun itu seorang Rizik Syihab, Pak. Tetap hukum, Pak. Tegakkan Pancasila setinggi-tingginya. Jangan sampai Pancasila, ideologi negara ini diganti dengan biasa enak jidatnya. Rizik Syihab ini, Pak, biang kerok, Pak. Selalu buat masalah, Pak Prabowo. Selalu demo ke jalanan, Pak. Teriak-teriak, membuat teronar, kerusakan negara ini, Pak. Banyak lagi masalahnya, Pak. Selalu membuat kegaduhan di Indonesia, Pak. Kalau bisa tangkap, Pak. Jangan karena dia jual agama, Pak, dia bisa bebas seperti ini, Pak. Saya setuju, Pak. Siapapun yang membuat masalah, korupsi, kerusakan, apapun itu harus ditangkap, Pak. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Pak. Buat orang-orang, oknum-oknum, ya, kelompok-kelompoknya Rizik Syihab, Pak, yang selalu membeda-bedakan tentang agama, terus yang melarang orang agama lain beribadah, terus melarang pembangunan rumah ibadah lain, Pak. Segera diadili mereka semua, Pak. Karena apa? Karena mereka merampas hak setiap warga negara yang bebas beragama. Buat apa ketika kemiskinan teratasi, ini itu teratasi, Pak, tapi ketika melakukan ibadah mereka tidak bisa dengan tenang. Tidak ada kesejahteraan dalam hati kita, Pak. Tapi ketika kemiskinan dituntaskan, keadilan ditegakkan, Pancasila ditegakkan tinggi, lalu kebebasan beragama, beribadah tidak diganggu, maka itu akan menjadi kesejahteraan yang luar biasa untuk setiap warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bukan negara satu golongan saja, bukan satu agama saja, tapi Indonesia milik kita semua. Indonesia lahir dari banyaknya perbedaan suku, etnis, ras, agama, budaya yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya setuju, Pak Prabowo, tuntaskan orang-orang yang selalu meneriakan intoleransi. NKRI harga mati Prabowo Gibran, Indonesia maju. Peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya? Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian, ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu.
Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah, Rizik Syihab, yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini, ya. Manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini, ya, belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini, ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia, untuk lebih waspada kepada mereka ini semua, ya. Terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban, jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka, ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia, khususnya yang Islam ini, terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua, keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci.
Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah. Bedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini. Dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia.